Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada Allah, hari ini tanggal 29 ya. Sudah bulan Dzulqa'dah yang terakhir, dan besok kita memasuki Dzulhijjah tanggal 1, dan subuh itu Ka'bah sudah tertutup oleh kiswah lengkap. Tapi besok subuh besok ya, sekarang masih separuh, masih tampak. Jadi besok tanggal 1 kiswahnya sudah tertutup rapat sehingga anggun sekali orang-orang yang melaksanakan tawaf. Tapi menunggu besok bagi siapa mereka yang sedang haji. Jamaah sekalian, selawat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita lewat Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tidak boleh lepas dari dua itu. Kita beragama Islam tidak boleh mengikuti orang-orang terdahulu, sebagaimana sindiran Rasul, besok kamu akan mengikuti mereka orang dulu. Walaupun kamu masuk ke liang biawak, kamu ikuti saja mereka. Kita tidak boleh mengikuti mereka. Artinya karena itu agama kita harus sama-sama berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sebisa-bisa. Jamaah, tadi kita baca surat Ali Imran ya, yang pertama tadi. Di sana ada doa di antaranya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan tidaklah sia-sia, apapun modelnya. Jadi semua yang diciptakan Allah tidaklah sia-sia. Ini harus kita mantapkan, itu masuk doa-doa, dan itu diterima Rasul pada waktu malam hari ayat itu. Mulai nafi khalqis samawati baru sampai innallaha la yuhibbul mi'ad. Itu diterima malam hari sebelum subuh. Sampai Rasul menangis waktunya ngimami subuh, dijemput oleh Bilal bin Rabah waktu itu. Rasul ini hampir siang ini, jamaah sudah menunggu sekian dan sekian. Bilal cerita, Rasul menangis dengan air matanya sangat banyak di depannya. Ya karena ayat tadi yang kita baca, mulai inna fi khalqis samawati wal ardh. Ayat penting di situ ada Rabbana. Maksudnya korelasi dengan keterangan saya ini. Semuanya ya penting, ya, jangan dianggap begitu, jangan dianggap salah. Maksud gak penting mah, ada korelasi dengan keterangan kami yang ada di masjid ini, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, apa yang Kau ciptakan di bumi, apa saja tidaklah sia-sia. Ini. Untuk selanjutnya yang kedua tadi surat Haji. Surat Haji saya lihat ternyata mulai ayat 73 sampai akhir, tapi di tengah-tengah surat Haji tadi ada sujudnya. Alhamdulillah kita bisa, walaupun sudah cukup ya, karena satu halaman ini. Yang pertama, saya bacanya ini yang penting. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba wala wajtama'u lah. Wahai manusia, kira-kira siapa manusia? Kira-kira siapa manusia? Ya kita ini harus jawab. Ayam, kami adalah manusia. Iya. Taknu. Ya Yohanes wahai manusia, duriba diberi contoh. Allah memberi maksudnya. Matalun contoh, fastami'ulah, perhatikan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wa la yajtama'una. Orang-orang yang menyembah selain Allah, padahal Tuhan selain Allah yang dianggap Tuhan oleh mereka, tidak bisa menciptakan meskipun seekor lalat, meskipun mereka berunding sekian. Walau ijtama'u, mereka berunding sekian orang yang dianggap jadi Tuhan, menciptakan lalat saja tidak mampu. Nah, sekarang kita bicara masalah lalat kalau gitu. Saya tengen-tengen isu-isu ya. Lalat dalam bahasa Al-Quran namanya dzubab, dalam bahasa Arab dzubab. Cuma lalat ini macam-macam. Ada yang loreng-loreng begitu, ada yang kecil-kecil, ada yang hijau. Yang besar agaknya itu terkenal dengan lalat apa? Lalat hijau. Nah, itu yang rotor siami benar diwasi tuh. Coba dari hijau mendongkrong di tubuh suket di atas rumput yang hijau lalu difoto dibesarkan. Tapi di balik keindahan fotonya itu tidak ada sama sekali amalnya yang positif, yang baik sama sekali tidak ada. Mengapa Allah berikan contoh seperti itu? Manusia ada yang modelnya seperti ada yang modelnya hidupnya seperti lalat. Nah, itu tadi maaf kita singgung. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang kau ciptakan mesti ada manfaatnya, tidak akan sia-sia apapun bentuk dan modelnya. Nah, di sini ada lalat, berarti ada manfaatnya. Tergantung manfaatnya yang bagaimana. Maaf ya, lalat itu kita lihat tidak ada yang positif perbuatannya itu. Manusia juga model begitu ada. Sing apik ditohi, sing jelek ditohi itu barang. Model itu yang manusia termasuk tadi yang termasuk kita, mudah-mudahan tidak ke situ, tidak seperti lalat. Lalat itu saya terangkan, pertama adalah makhluk yang tidak pernah rukun dengan yang lainnya. Panjenengan pernah rukun? Tidak ada. Coba hidupnya kan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jamaah gak kuat itu. Sekolah kali itu. Jamaah gak bisa. Kita rukun sama-sama. Pakai manusia muslim yang terhebat adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang pada tali Allah, berpegang pada tali Allah yang bersama-sama. Pertama, tidak mau hidup rukun, sendiri-sendiri. Nanti kalau ada makanan, makanannya kotoran itu aja. Sikut-sikutan kancam sampai dulu. Ono kotoran sampai lihat, diteliti yang baik. Ono keterangan menikutan surat kajian dari 73. Maksud sih lalat itu sikut-sikutan sampai lihat. Kadang naimin dan sikut-sikutan kancam. Itu lalat yang pertama. Yang kedua naik botol dok tetet sampai kancam nih, wis nyingkiri mana? Yang terpenting itu, jadi tidak bisa hidup rukun, makan dengan kotoran yang baik tidak diterima. Maaf, misalnya pasangi roti kalau naimin, biasanya milih apa? Milih naimin, non sewa buka nyindung sama nyindir.
Keterangan seperti ini itu lalat, masya Allah. Itu kadang memamerkan dirinya. Nah, di dalam surat An-Nahl sebelum surat Bani Israil itu ada surat lebah tawon, ini balikannya. Pernah pamer itu antara lalat dan lebah, kan bentuknya hampir sama. Kalau dilihat dari lahirnya, cik ganteng lalat hijau. Kalau lebah itu cik ganteng, lebah kan blorok kayak meneka. Sampai lihat kan, oh pemanen lalatnya hijau. Kan itu pernah memamerkan dirinya. Dalam buku Qiraatul Rasyidah pernah saya baca. Dalam buku itu untuk pelajaran bahasa Arab Mesir itu saya baca. Memamerkan dirinya dan gantengnya. Firudobis Saktin ini yang lalat, apa yang lebah ini. Firudobis Saktin Yastafi min Alim. Coba liurku kata tahun lebah itu mengatakan, politik ono rupamu blorok elek itu gak ada manfaatnya. Padahal kalau kita lihat lebah itu kebalikan lalat. Lebah itu pertama rukun sakandani, masa ono lebah gelut, masa ono tawon gulo. Bahkan kata lebah itu firudobi saktin, liurku sangat manis. Madu itu kan manis ya. Itu liurnya tawon gitu, sampai nggak usah mencicil ya. Jadi firudobi saktin yastafi min dulalin. Liurku meskipun aku jelek begini, iya. Liurnya sekolah kayak gitu. Tapi memang begitu manis. Yastafi minul ladzi, bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi kalau jenengan mencari obat sebenarnya harus madu dulu. Cuma sayang kalau sing madu palsu itu sing obat itu terserah jenengan. Itu tukang madu ini hanya cerita di dalam surat An-Nahl sama surat Haji ini. Jadi kembali dua binatang ini ya, kata tawon mudili ya dari dilon awakku kayak gini gantengnya hijau hebat itu lari hijau. Bisa tertarik kamu kan cari deh lalat. Nah, itulah contoh jamaah sekalian bahwa dua makhluk ini yang satu sangat positif, yang satu sangat negatif. Lalat itu ya tidak ada positifnya sama sekali. Tapi sayang manusia ada yang meniru model lalat. Uripe mohon pokoknya awake dhewe dole sing gak enak, sing solo-solo, sing dimurkai Allah dan selanjutnya. Kebalikan adalah lebah. Lebah itu satu. Ya, satu hidupnya rukun sana kemari bersama. Dan yang kedua mengerti tugasnya masing-masing. Lebah itu yang jantan itu tugasnya menjaga ratunya. Ratunya itu dijaga oleh yang jantan. Ya, supaya apa? Tidak dijebak orang yang tukang mencari tawon-tawonnya itu. Pernah saya punya musola, kisah dibayari, saya dijoko ratune wis ilang, itu ya gak Rasulullah. Makanya ngelirik wong itu kan ratune meniku. Ya, mengandung jamaah saya sehingga saya marah-marah, diambil apa-apa sama senang daripada untuk pada cilik ini sing ngaji. Jadi yang kedua di samping rukun ngerti tugasnya masing-masing. Ini lebah. Yang ketiga yang betina itu yang kesana kemari itu mencari makanan. Ingat, mencari makanan itu pun mencari bunga-bunga. Yang kotor tidak mau mencari bunga-bunga yang indah di mana. Sehingga kalau jenengan melihat perlebahan sampai tanya niki madune napa niki biaya dijawab nih, oh niki kelengkeng, oh niki kopi, oh ini randu, kayak begitu. Jadi hanya sekitar itulah jamaah sekalian. Berarti yang dipilih kan bunga-bunga.
yang tidak kalah pentingnya itu ngerti kewajiban masing-masing. Cuma tolong kalau ada lebah yang besar-besar itu harganya itu jangan diganggu. Dia itu nekat, masih mati babak. Jadi kalau sudah keluar bentuknya mesti badannya mati, dead mati. Itu yang betina. Jadi maaf ini kebalikan kita manusia. Yang punya bentuk laki-laki. Jaga ngantuk, maaf. Aku silono bolo-bolo. Jadi kebalikannya itu seperti itu. Tidak usah repot-repot. Memang Allah membuat seperti itu. Iya, mari bentuk ya mati kalau tawon, ya. Enggak sama sekalian perlu dipahami sehingga keindahannya seperti itu. Yang ketiga ada namanya waktu itu yang namanya apa yang itu yang nyokotin tidur itu nyamuk, Pak. Tuh nyamuk itu. Ba'udhu itu dalam surat Al-Baqarah ada. Jadi kalau nyamuk itu Allah menyatakan innallaha la yastafi ayyadriba matalamma ba'udatan kama ba'udhu. Allah tidak malu memberikan contoh kepada kalian. Contohnya adalah nyamuk. Bahkan binatang yang lebih bawah daripada itu. Jadi coba kita mengenal nyamuk itu ada yang sangat negatif tapi bukan, banyak positifnya, tergantung orangnya saja. Kita memberikan makna manfaat karena apa? Nyamuk ini bisa kayaknya positif, bisa juga kayak negatif, tergantung mainnya saja melihat dari sudut mana. Lain dengan lalat atau lebah jelas itu. Sing lebah ke kanan, lalat ke kiri. Kalau nyamuk, ya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ada seorang supir pedokter di warung, Pak Budi Darme. Saya jalan rumah Surabaya. Jauh, maaf kerjanya. Pulau niki namung sopir. Kami sopir apa? Sopir obat nyamuk. Loh. Sampai isonya kalah putra-putra ini sama si dokter bareng sebab nyamuk. Ada seorang profesor surat ini di kantin ini itu memperoleh gelar karena bisa menemukan obat itu. Ada kaki gajah, ada cikungunya, barang macam-macam. Nah, itu kan sampai dia profesor bisa menemukannya. Cuma orang sih dicokot terus kena penyakit, ya itu terus nang rumah sakit petang juta. Nah itu baru negatif lama kisru lah. Jadi itulah zaman sekalian, tinggal kita melihat sesuatu itu dalam segi yang positif. Seperti nyamuk yang bisa kita atur bagaimana agar kita tidak tersentuh atau dijupit oleh nyamuk itu. Nah, terus anak-anak jurusan kedokteran juga ada jurusan pernyamuan itu dengan spesifik melihat namanya pil, namanya kina kalau dulu di Jakarta kan nono itu yodium itu dulu ya, itu di mana itu balok darah belum itu kan ada itu kan namanya ada akisir yang di dalam bumi diangkat menjadi obat. Itulah contoh dari semua binatang yang di dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran untuk kita. Yang keempat di dalam surat Al-Baqarah. Baqarah itu artinya sapi betina. Mengapa kok ada surat bahkan terpanjang dalam Al-Quran? Itu kan asal muasalnya ada terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel. Ada seorang laki-laki meninggal. Nah, orang-orang Israel menuntut kepada siapa? Pada Nabi Musa. Antum yang mengaku sebagai Nabi harus tahu
siapa yang membunuh orang ini? Karena mengaku nabi dipaksakan di demo unjuk rasa kudu roh sapa sing mateni. Nah itu padahal jangankan seperti itu ya, jin itu kan makhluk halus tapi tidak tahu barang yang halus. Coba ketika Nabi Sulaiman berdiri di tongkatnya ya, beberapa hari dia bacaan berubah. Para jin ini kan takut ini. Waduh, ramu awake pancen ini gak ngalih-ngalih iki apa itu. Ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat dan dalam suasana berdiri. Tetapi jin tidak tahu kalau beliau sudah wafat. Tahunya kan aneh-aneh rayap itu makan tongkatnya itu. Terus nek cara wong Mojokerto ruwone kok kowe emang wis nyingkire ketingan maafin cara Mojokerto ya. Maaf, saya gak ngantuk bahasa Jawa seperti pagi-pagi seperti ini. Nah, akhirnya Nabi Musa karena di unjuk rasa wis ndalawa sapi, itu cari sapi. Ajaran Islam kan apa adanya. Ya ndalawa sapi ya sapi sembarangan. Tapi mereka tanya, bagaimana mau rumah, kelirnya bagaimana? Ya, pakai barang kok kuning safraun, ya sing kuning memplak kayak gambarnya kalau tahu kuning, masa orang masih sapi kuning ini. Ah gitu. Terus bagaimana? Sudah kuning, kulitnya kuning, bulunya kuning, ya. La faridun wala fikrun singkat tuwe kan? No. Masih tanya lagi, karena itu banyak tanya, tidak perlu dalam Islam. Nek wis paham ya, dikerjakan. Kalau belum paham, baru tanya dulu. Tapi nek wis paham, gak usah tanya. Wah, akhirnya wafaridun wala fikrun. Bagaimana? Ya, tidak pernah pala takdir haras dalam Al-Quran kan ada itu. Tidak pernah untuk merujul ningkal sawah itu. Hampir-hampir memang tidak mau dibolak-balik. Orang Bani Israel itu sebenarnya tidak mau melaksanakan perintah itu, tapi diatur ya apa caranya. Menurut saya itu mulanya gak usah kakek aturan. Ini ngatur sesuai kiri alas-alas. Akhirnya di kampung itu ada sapi memang agak kuning begitu, yang tidak tua, tidak muda, dan tidak pernah untuk dijadikan untuk pertanian. Akhirnya mereka ini dibeli saja, beli. Setelah itu ekornya disambungkan pada orang yang mati, dicambungkan pada yang mati. Ngomongnya hanya dua kata, kotalani waladi, yang membunuhku anakku sendiri. Jadi sing mati siapa? Anaknya sendiri. Jadi gue omah kamu luru, bapak karo anak, bapak kok gak mati-mati sih. Nah, ini dibunuh itu terjadi pembunuhan. Surat Al-Baqarah. Akhirnya diukur-ukur nyemplung laut. Nah, sehingga dalam hadis Rasul, siapa yang membunuh ahli warisnya tidak boleh menerima. Bapaknya dibunuh anaknya, padahal anaknya ini ahli waris, tidak boleh. Dan tidak boleh. Dalam hadis begitu. Membunuh akhirnya harus garing. Apalagi dia nyingkir minggat diukur-ukur sak kampung. Menyebur laut ya gunung rotuh apa terserah. Akhirnya membayar harga sapi tidak mau, ya rumahnya dan seluruh harta si orang yang meninggal ini dijadikan untuk membayar harga sapi. Itulah jamaah sekalian, aneka ragam binatang yang di dalam Al-Quran. Cuma sebentar lagi kita juga ada Idul Kurban Al-Baqarah yang bagus juga, karena di dunia kita itu hanya sapi, kodanya penuh. Ya, sifat-sifat kebinatangan itu ketika disembelih apa? Ya nanang di binatang kan nanang di. Tidak segede
menang gelutnya itu kan hanya itu, kita hilangkan dengan berkorban. Mudah-mudahan jiwaku tidak seperti binatang-binatang yang bagus dan selanjutnya. Itu saja dulu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Nah, tinggal kita pelajari binatang ini modelnya gini, banyak itu, walaupun tidak dalam Al-Quran ada. Selama kita mempelajarinya bisa mampu. Oh, iso takdir, oh, iso dan seterusnya. Sama sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.